minhal jannah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu siapa nih? Itu depan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Nisa dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, jadi di kesempatan malam kali ini kita diundang lagi oleh salah satu subscriber kita, yang mana subscriber kita ini mengalami suatu insiden ataupun suatu mengalami ketakutan ya dia, karena banyaknya suatu gangguan. Mau tidak mau kita mendatangi tempat suatu TKP-nya. Namun akan tetapi sebelum kita datangin tempatnya, namun kita akan coba berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu kemudahan dan juga memperlancar suatu eksplorasi pada kesempatan malam kali ini. Ya sudah, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan semuanya lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suma ila hadrati khususan li arwahi Syekh Abdul Qadir Jalan Walidil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Di. Ini untuk lokasinya mana dia, Di? Di sebelah mana nih? Katanya sih tadi saya lokasi di sekitaran sini. Oke teman-teman semuanya, buat sedulur daripada Cakra ya, buat teman-teman yang suka dengan suatu video ini, bantu share link video ini sebanyak-banyaknya teman-teman, karena agar kita juga lebih semangat lagi untuk mengeksplor, memberikan suatu edukasi buat para penonton. Jadi ini semua ruko semuanya ya dia. Dan dibilang oleh Pak Yusuf kan katanya itu menempati ruko. Ya entah apa yang diminta Pak Yusuf itu kan belum tahu. Yang jelas itu beliau itu menempati ruko itu bilang. Oh. Jadi sebenarnya Pak yang di telepon ataupun apa namanya di pojok paling ujung macam. Ini benar rumahnya ini, Di. Coba. Iya betul. Ini Mas Batisno. Mas Andi gitu. Mas Farhan. Oh, Mas Farhan. Pak Yusuf. Oh, silakan masuk. Mas Farhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi buka di sini ya Bu. Saya dari tadi mencariin, ternyata di sini. Oh. Masalahnya sama-sama ruko jadi. Ini maksud dan tujuan Bu Yanti sama Pak Yusuf mengundang kami di sini ada keperluan apa, dan mohon dijelaskan kepada kami beserta teman-teman di sini kan jadi pada tahu. Oh, enggak. Monggo Pak. Ini gini dulu, saya ini jualan. Gimana, Pak? Cuma kok semakin lama semakin kesini tuh bagus. Dulunya di sini ini Bapak itu jualan. Tapi udah kosong semuanya Pak. Oh, udah kosong. Nah, ya kebetulan yang tiap hari yang jaga tuh istri saya sendiri. Sudah berangsur-angsur sudah berapa lama ini? Ya, 20 tahunan sini. Oh, Udah 20 tahun. jualan apa itu Bu? Awalnya jualan apa, Bu? Alhamdulillah.
buat kulak-kulakan. Grosiran. Grosiran. Iya. Tapi ternyata keadaannya begini bangkrut. Oh, Terus ibu mengundang datang kami ke sini nih, ada sesuatu apa bu yang menyebabkan ibu Mengundang mengundang kami? Iya. Gitu. Masalahnya itu lah agak ini seperti orang beli itu keperasa ketakutan dulunya. dulunya. Ya seperti mau datang, mau datang pergi kayak gitu aja itu. Oh, waktu masih ramai. Masih jualan gitu ya? Masih Ya. jualan. Itu yang penyebabnya hal yang aneh ya menurut Iya. ibu ya, Iya. dengan bangkrutannya ibu di sini ya. Terus ada lagi apa bu selain itu? Ya itulah apa, seperti itu itulah Oh, ekonominya ibu. kesulitan gitu. Jadi ibaratnya ya bingung lah ya. Bingung. Makanya kenapa ini dijualin Ya ya? apa aja sih jualin apa aja. Buat apa menyambung menyambung hidupnya. hidup kayak gitulah ya. Instalasi apa aja saya jual. Ya seperti ini Lah bapak sekarang kerjanya Ya sekarang saya nggak kayak dulu. Dulu tuh agak mendingan lah. Tapi barang terjadi semenjak terjadi kebangkrutan seperti ini semakin lama semakin kesini malah tambah susah hidupnya. Terus sekarang kerjanya Sekarang kerjanya kadang-kadang mencari apa itu namanya makanan ikan, kadang-kadang dijual buat jajan anak, kadang-kadang ya ngerongkok. buat penyambung hidup lah intinya ya pak, karena ibaratnya dulunya bapak ini dagang ataupun grosiran di sini ya. Seperti itu. Nah, pengennya sih seperti kayak dulu lagi, cuma keadaan kayak gitu Allah. susah. Nah, apa itu ya? Terus ada hal apa lagi bu mengenai keluarga ibu? Ya kadang-kadang tuh anak saya juga kadang-kadang ya, kadang ya mereka takut nangis gitu. Oh, teriak-teriak sendiri. Ya ada nangis. suara-suara kayak gitu sih. Nangis kan biasanya lumrah namanya anak kecil bu. Ya mungkin ya aneh gitu. Oh, menurut ibu itu nggak wajar ya? Gitu kan anak seperti kecil. nangis gak wajar itu Mungkin- jerit-jerit gitu. Mungkin kalau anak kecil kan bisa Kan melihat. bisa melihat. Kalau Oh, orang iya, kecil iya. kan lain, Iya. tapi orang tua lain. Ibaratnya apa namanya, indranya itu masih bisa. Seperti apa? Sawan ya. Ya ibaratnya tahu lah. Tahu Ibaratnya apa kalau anak gitu. kecil kan biasanya seperti itulah ya. Tapi kalau untuk bapak atau ibunya, pernahkah melihat sesuatu? Di sini di rumah. anu, kebetulan pas dulu saya habis kejadian bagus terus nggak pakai listrik dicabut. Terus saya pakai lilin. Kebetulan pas itu muncul, tapi wujudnya sih orang perempuan. Itu kalau nggak salah pas hari malam Jumat. Berarti sempat dicabut listriknya pak? Sempat Sempat nggak pakai pencahayaan, nggak pakai lilin cuma berarti pakai dulu ya? lilin dulu. Terus kebetulan itu yang tempat yang bekas jualannya juga dulunya tadi itu posisinya di sini. Tapi geser ya. Ya, saya tidur di sini di sebelah. Nah, anak saya di sebelahnya. Tahu tiba-tiba pas hujan itu sekitar jam setengah 1 atau jam 12, tiba-tiba dari pojok muncul ke sini dekat. Oh mohon maaf, ini putrinya. Iya ini Iya. putrinya. Oh sudah berapa pak? Satu. Ini udah TK. Oh alhamdulillah. Bentar di, saya melihat sesuatu, ada yang ngintip-ngintip di sebelah sana. Bentar. Astagfirullahaladzim. Iya. Terus ada sesuatu hal apa lagi mungkin yang ibu ketahui atau bapaknya ketahui di sini? Karena ini mohon maaf ya Pak ya, tadi saya melihat ada suatu sosok juga yang sepertinya juga memang kepo juga nih sebenarnya gitu. Tadi suka ada yang ngintip-ngintip gitu. Kayak masih ada yang menempati ya pak? Iya Ataupun gitu. mengganggu ruko ibu gitu. Ya itu seperti itu kadang-kadang muncul itu muncul. Ya begini saja. Kalau memang diperkenankan ataupun diizinkan, ini mohon maaf gitu ya, karena yang saya ketahui dan yang saya lihat juga ini memang ada suatu tidak keberesan gitu, ada sesuatu hal yang benar-benar ganjil juga di tempat ini gitu Pak. Benar. Ya maka dari itu kami diizinkan untuk apa, mencari tahu ataupun melihat rumah ibu kalau diperkenankan gitu.
Boleh kan Pak? Bentar dik, saya melihat sesuatu di sebelah sana lagi, di ujung. Itu di ujung. Nah, gitu. Enggak ada apa-apa Bu. Tenang, Bapak tenang aja. Tapi ya inilah Pak. Sebenarnya ada yang apa ya? Kayak Jahil lah intinya. nggak seneng gitu dengan adanya kita di sini berdua di. Tangan kita di sini. Iya. Iya. Ya mungkin Bapak belum lihat, tapi kami di sini insya Allah lah kami lihat ya Pak. Maka dari itu kami kan melihat dari kesana terus karena Ada sesuatu yang tidak suka dengan kedatangan. Dan itu mohon maaf kembali lagi tadi dengan suatu poin-poinnya lagi Pak ya. Untuk nangis itu malam hari atau siang itu Pak? Malam. Kalau pas lagi malam gitu Ya, ya. kadang mungkin muncul dia lihat gitu. Seringnya malam ya. Sering. Juga itu malam seperti itu. Tapi yang kadang-kadang yang sering itu cuma suaranya. Karena suara sering. Suara-suara. Oh di sini. Ya, suara juga sering. Tapi maksudnya dia Nggak muncul banget. nggak ya. muncul tapi cuma hanya suara nangis. Nangis. Ya intinya banyak banget suara-suara lah di ruko Bapak gitu lah ya. Contohnya kayak tadi saya mendengar ada suatu kayak barang di apa balangin atau barang dibanting gitu ya. Itu sering nggak Pak? Tapi Ini mohon maaf ya Pak. Kami mohon izin untuk melihat daripada rumah ibu ataupun ruko ibu. Ini karena yang saya ketahui ataupun yang saya lihat ini ada sesuatu hal yang tidak beres Bu. Gitu. Nah, izin dulu ya Bu. Kalau boleh saya diizinkan untuk melihat tempat ruangan ibu kayak gitu kalau boleh. oh silakan. Oh, silakan. Oh, Izin. kebetulan. Kebetulan Izin. Bentar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini. Oh, mohon maaf, ini apa, Pak? Ini ruangan apa ini? oh ini Ini apa? Tempat tidur atau? Dapur. Oh, Ya. mohon maaf ya Pak ya. Ini kami ada karena ada satu hal yang menurut saya ini ada sesuatu energi yang tidak baik. Astagfirullahaladzim. Lihat. Punten Ibu, Pak. iya monggo. Ya, ngomong. Astagfirullahaladzim. Bentar deh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya merasakan aura negatif. Betul. Saya merasakan. Ini memang ada sesuatu hal yang menurut saya benar-benar tidak bagus ya, karena Kita coba tarik saja. ya kita harus melakukan hal seperti itu nih. Dan ini juga mungkin tempat tidur daripada si Dedek kayaknya, anaknya nih. Kasihan juga ya dia. Tapi kayak saya merasakan ini Pak. Tadi kemana dia? Saya makanya. Cepat sekali. Saya merasa ada aneh. Enggak, ini benar-benar ada sesuatu keanehan loh Sandy. Apalagi energinya sangat negatif sekali. Dan yang saya rasakan juga seperti kayak ada sebuah kerajaan goib di sini nih. Di sini? Iya, Di rumah ini ada suatu betul. lantas bagaimana gitu Pak? Nah, justru dari itu. Astagfirullah. Iya saya pun juga agak merasakan juga Pak. Astagfirullahaladzim. Loh, kok kita gimana ini, Pak? Kok seperti di hutan? Iya betul ya. Tadi kan kita di tokonya ya. Iya. Mana? Kenapa tiba-tiba kita berada di sini? Oh, mungkin ada yang membawa kita ke tempat ini, Di. Iya. Betul. Begini saja, Di. Kita coba berjalan dan menelusuri.
ada apa sebenarnya Iya, di rumah ini. betul. Bro. Kasihan juga sama bapaknya dan ibunya. Iya, kasihan melihat suatu Pokoknya kondisi. Kita lanjut lagi aja nih, iya betul. kita telusuri. Mungkin ada sesuatu yang Kenapa kita dibawa ke sini gitu loh? dapat diketahui. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Assalamualaikum. Apakah makhluk ini yang selama ini mengganggu di rumah bapaknya? Tapi kenapa kita dibawa ke sini loh? Nah, itu. Sudah, kita kunci saja. Kafa ya insut. Diam kamu makhluk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa dirimu makhluk? Dan ada suatu hubungan apa keterkaitan dengan pemilik daripada rumah yang saya sambangi? Kenapa kami tidak boleh mengetahuinya? Oh, begini saja. Bisakah Anda memberikan suatu keterangan ataupun informasi mengenai daripada rumah daripada bapaknya? Kenapa Anda tidak mau? Astagfirullahaladzim. Lihat sedulur, besar sekali makhluk ini sedulur. La ilaha illallah wallahu akbar. Begini saja, jikalau Anda tidak mau memberikan suatu keterangan, terpaksanya kita akan memusnahkan dengan suatu minyak aljana yang dia. Betul. Ya sudah, begini saja sedulur, kita leburkan makhluk yang ada di hadapan kita sedulur dengan minyak aljana. Iya betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka minyak aljana. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Sat- dia tidak mau ngasih tahu loh. Iya, Kenapa nanti? apakah ada sesuatu hal yang disembunyikan sebenarnya? Saya malah jambal dengan sosok tadi loh. Saya menutup-nutupi gitu loh. Iya, Mungkin ada sesuatu untuk kita datang ke sini loh, ataupun kita dibawa ke sini. untuk kita gali Iya. dan cari tahu Iya, benar. apa yang menjadi suatu penyebabnya sehingga kita terbawa ke tempat ini Iya, nih. betul. Ayo kita fokus dan kita Kita cari coba tahu. cari tahu apa yang menjadi suatu penyebabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sirwa jatullah sifatullah wujud kalian. Innalillahi. Ada yang menyambut. Astagfirullahaladzim. Tidak tahu lokasi ini di mana, Bro. Ini sangat-sangat asing sekali bagi saya dulu. Karena saya belum pernah melihat suatu lokasi ini. Dan ini benar-benar kayak Kita baru ya. benar-benar baru melihat suatu lokasi ini nih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lokasinya pun juga seperti aneh gitu. Kalau menurut saya, Iya, perasaan saya nggak kayak biasa-biasanya kita loh mendatangi lokasi-lokasi ataupun gunung-gunung gitu. Ini kelihatannya yang saya rasakan itu aneh sekali dengan tempat ini. astagfirullahaladzim. Ya, Ada asap. Apa tadi yang lewat dari atas nih? Bentar. Seperti ada sesuatu yang jatuh ke arah situ nih. Kita coba hampiri. Mudah-mudahan ada suatu petunjuk. Awas di, hati-hati. itu Astagfirullahaladzim. kenapa dulu dari atas Mungkin. ini batu. Allahu Akbar. Apa yang itu? Kita gali informasi nih. Assalamualaikum.
Siapa panjenengan? Dan siapa makhluk yang membawa kami ke tempat ini? Mengapa Anda tidak mau memberikan suatu informasi? Wahai makhluk, kalau boleh kami tahu siapa yang telah membawa kami ke tempat ini? Kenapa Anda tidak mau menjelaskannya? Oh, begini saja. Agar kita dapat bisa mengetahui apa yang makhluk ini sampaikan, dan juga agar dapat bisa dimengerti oleh saudara-saudara kita yang menyaksikan ataupun yang menonton suatu video ini. Kita akan melakukan suatu mediumisasi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Akhirnya kesini juga dirimu, manusia. Lantas siapa yang sebenarnya membawa diriku ke tempat ini? Memang diriku sengaja membawa dirimu ke tempat ini. Tetapi untuk apa? Dirimu, ku sengaja membawa dirimu ke tempat ini. Bahwasanya diriku di sini akan menunjukkan adanya suatu kerajaan bangsa jin ataupun bangsa kreatif yang mungkin manusia tidak pernah diketahui, ataupun manusia yang tak mengerti di suatu kerajaan. Maka dari itu, Tapi hubungannya dengan saya apa? Masalah kerajaan goib dan juga pemilik masalah tempat pemilik daripada rumah Bapak itu. Hubungannya apa? dulunya tempat daripada manusia itu adalah suatu kerajaan. Asal kau ketahui manusia, Apa? bahwasanya manusia itu ataupun orang yang kau tolong itu dulunya bangunan itu adalah suatu kerajaan yang sengaja manusia itu membangun tanpa izin dari kerajaan kami. Oh, jadi seperti itu. Tapi sepengetahuan saya, Bapak itu hanya ngontrak di tempat itu. Tapi Beliau tidak tahu apa-apa mengenai keterkaitan masalah bangunan itu. Jadi, kalau Anda berusaha untuk mengganggu daripada Bapak itu, Anda termasuk makhluk yang salah di sini. salahku di mana? Salah Anda karena Anda telah usil dan mengganggu daripada anak Bapak dan juga Ibu itu. Sengaja memang karena disitulah tempat kami ataupun kerajaan kami yang disalahgunakan oleh manusia yang tidak memiliki ataupun tidak izin kepada kerajaan kami. Baik. Memang manusia itu tidak mengerti suatu kerajaan ataupun bangsa gaib yang kami tepati. Tetapi manusia itu tidak ada tata krama dan tidak ada suatu izin. Lantas sekarang mau Anda seperti apa? Diriku tetap akan mengganggu daripada manusia yang kau tolong itu. Oh, tidak bisa. Kalau Anda melakukan seperti itu, saya pun akan melakukan sesuatu kekerasan juga pada Anda. Kenapa dirimu membela daripada manusia itu? Saya tidak lagi membela, tetapi saya hanya ingin menolong daripada orang yang meminta tolong kepada saya. Kalau seperti itu yang kau inginkan, berarti kau melawan dengan bangsa kami. Ataupun kau telah lakukan kesalahan pada bangsa kami. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kenapa dirimu? Kenapa? Anda kaget dengan sesuatu apa yang Anda coba berusaha untuk serang? Siapa sebenarnya dirimu manusia? Anda pengen tahu siapa saya? Kekuatanku bisa kau lawan ataupun kau tangkis. Memang kalau Anda pengen tahu siapa saya, apakah Anda nantinya tidak bakal takut? Tapi diriku baru menemukan ada bangsa manusia seperti dirimu yang memiliki suatu apa yang diriku
apa yang diriku lakukan kepada dirimu Oh, bisa melawan atau menangkap daripada kesaktianku di sini. begini saja, saya tidak mau lambat-lambat di sini. Saya hanya ingin mengetahui siapa yang sebenarnya yang sudah menyuruh Anda membawa saya ke tempat ini. Sebenarnya diriku diperintahkan oleh Rajaku. Tapi Siapa raja Anda? tidak mau mengatakan siapa rajaku. Loh, kenapa? Kan Anda diperintah, mau tidak mau Anda tahu. Diri, makanya diriku membawa dirimu ke tempat. Oh, baiklah, kalau memang seperti itu. Rajaku yang ada di Begini saja, bisakah Anda menunjukkan di mana raja Anda sekarang ini? baik, saya akan tunjukkan di mana tempat daripada rajaku berada. Ya, tetapi Anda sebelumnya Anda keluar dulu dari raga sahabat kami, saudara kami. Baik, saya akan keluar dari raga teman kami. Ya sudah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Berkaslah bersama. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allah, Allah. Informasi ya. Ternyata makhluk itu hanya berusaha untuk ya mempermainkan kita saja sebenarnya, Di. Jadi menurut saya mungkin ya setelah saya dalemin dan saya cari tahu, ternyata memang di tempat ini terdapat sebuah kerajaan goib yang mana dulunya sebelum dibangun ada sebuah pohon besar. Nah, mereka itu tidak suka karena suatu pohon besar itu ditebang dan lalu dijadikan suatu bangunan yang mana mungkin sekarang ini ditinggalin oleh bapak itu. Maka dari itu kenapa makhluk itu membawa kita ke tempat ini, tujuannya untuk memperlihatkan bahwasannya di rumah ini, ke rumah si bapaknya itu, jadi ada sebuah kerajaan bangsa jin yang bersemayam ataupun yang hidup di tempat itu. Iya, iya. Maka dari itu kita dibawa ke sini ya, Pak. Ya, maka dari itu seperti kita itu. Telusuri lah intinya ya. Tetapi mereka itu tidak terima sampai sekarang ini, bahkan suatu sasarannya itu adalah anak tuanya. dan juga keluarganya, Keluarganya. gitu. Makanya sampai hancur semuanya ya. Iya. Usahanya mandinya. Jadi pokoknya dibuat sedemikian lah agar tidak betah orang yang selalu tinggal di tempat itu. Ya sudah, kita lanjut lagi aja yuk, Di. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut teman-teman sedulur, dan kita atau saya di sini meminta doanya, meminta suatu supportnya dan untuk semuanya sedulur daripada Cakra Misteri sedulur, agar kami dapat lebih semangat teman-teman untuk mencari tahu siapa di balik daripada makhluk yang berada di rumah bapak ini teman-teman, dan juga yang mengganggu daripada anaknya sedulur. Astagfirullahaladzim. Siapa dia? Bentar nih. Kok dia menggunakan kayak berpakaian suatu kerajaan? Apakah ini adalah makhluk yang kita cari, Di? Apapun ini aja ini dari suatu kerajaan ini. Iya, kita akan coba dekati. Assalamualaikum. Sampurasun. Apakah Anda yang menarik kami ke tempat ini? Tetapi untuk apa? Ingin menunjukkan apa? Oh, bahwasannya ini adalah kekuasaan kalian. Ya Allah. Tujuannya kami dibawa ke sini itu apa? Ada sangkut pautannya juga dengan rumah dari bapak apa namanya yang kami tolong. Begini makhluk, kami tidak ada bermaksud apa-apa. Kami hanya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya sudah menjadi suatu bikin bapak itu resah. Oh, diri kamu tidak terima jikalau tempat itu
ditinggali dan bahkan dibuat usaha. Lantas siapa yang sudah mengganggu dan bahkan membuat suatu anaknya itu suka terkadang nangis malam? Apakah Anda? Oh, itu adalah pasukan Anda berarti. Memang banyak berarti pasukan Anda. Tapi kan disitulah juga sudah tempatnya manusia, bukannya ranah daripada Anda. Justru malah seharusnya Anda itu pergi dari suatu tempat tinggal daripada manusia. Karena biar bagaimanapun kita memiliki suatu batas. Anda tidak sepatutnya juga bersinambung dengan manusia. Betul. Anda sudah ada tempatnya sendiri. Asalin juga bapaknya. Loh, kok begitu? Tidak bisa dong kalau Anda pengen tempat itu menjadi terbengkalai dan tidak dipenghuni. Bagaimana kalau misalkan saya meminta Anda untuk tidak lagi mengganggu dan juga menakut-nakuti daripada anaknya? Kenapa? Anda pengen suatu tempat ini ataupun rumah ini terbengkalai? Oh, jadi seperti itu, Ndi. Jadi makhluk ini ataupun raja ini itu menginginkan suatu yang ada di sini itu terbengkalai. Maka dari itu kenapa dia itu mengganggu setiap kali orang yang melakukan suatu usaha berdagang. Jadi dihancurkan. Jadi seolah-olah ketika di mana pembeli itu datang, tetapi dia selalu menutupi daripada matanya agar tidak ada yang datang dan juga tidak kelihatan kalau di tempat itu dijadikan salah satu tempat dagang seperti itu, Ndi. Oh, jadi berarti itu semua ulah Anda ya? Kalau tidak mau aja putus saja. Ya sudah, kita hajar saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena bukan Ya pusaka minyak al-jannah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebur juga akhirnya itu raja itu, Ndi. Jadi sengaja juga ya, Pak. Iya. Jadi Porak-porandakan bangunan daripada bangsa manusia ya. jadi dengan cara itulah, Ndi, makhluk itu mengganggu daripada orang-orang yang tinggal di situ. Iya. Pantas gitu loh. Orang-orang yang tinggal di situ merasa panas dan juga merasa Bangkrutan ya. iya, dan juga kerap kali setiap malam itu selalu diganggu, Ndi. Iya. Astagfirullahaladzim. Dengan salah satu kita ditarik ke sini, mungkin adalah ada suatu hikmah buat Mm-mm. bapaknya juga dan juga warung-warung ataupun toko-toko di sebelah-sebelahnya, Pak. Iya. Kayak gitu. Mudah-mudahan di sini kita bisa menggali informasi lebih detailnya lagi, Iya. pun memutus suatu hubungan kerajaan di sini dan juga Bahkan kita yang ada di sana. juga harus menutup suatu portal ini nih Iya, agar suatu sering. makhluk bangsa jin itu tidak bersinambung dengan manusia. Iya betul. Ya sudah, ayo kita lanjut lagi, Ndi. Kita cari jalan menuju kembali ke tempat rumah si bapaknya. Betul. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rob. Assalamualaikum, assalamualaikum. Di, itu siapa, Di? Itu di depan. Allah. Dia memasuki raga daripada beliau Kang Farhan, sedulur. Sosok tadi di depan, sedulur. Assalamualaikum. Siapa dirimu gerangan manusia? Perkenalkan, di sini saya Andi dan yang kau masuki adalah teman kami, beliau Kang Farhan. Tapi ada urusan apa dirimu bisa dapat masuk tempat suatu wilayah? Diriku juga bingung dan diriku di bawah. Jangan bohong kamu. Benar. Diriku tidak sengaja di bawah salah satu daripada sosok di kerajaan ini, sehingga diriku berada di sini. Dirimu dibawa oleh
suatu raja. Benar sekali. Diriku dibawa oleh salah satu raja yang ada di kerajaan ini. Berhati-hatilah dengan raja itu. Alhamdulillah kami juga sudah meleburkannya. Kenapa kau ketakutan? Apa bisa? Insya Padahal Allah. suatu raja itu sangat sakti. Tapi Tidak ada manusia juga bangsa jin yang mampu melawan daripada raja itu. Tapi atas kuasa Allah dan izin Allah, kami di sini bisa meleburkan daripada raja di kerajaan ini. Karena kerajaan ini ataupun yang berada di tempat ini, raja ataupun bala tentaranya telah bersilambung juga kepada bangsa manusia. Maka dari itu saya di sini dan juga teman saya terpaksanya akan meleburkan bangsa-bangsa jin yang ada di sini. Jadi di hadapanku adalah orang-orang sakti semuanya. Mereka diriku berguru dengan kalian. Saya di sini tidak mengatakan sakti ataupun apa. Akan tetapi Tidak. di sini Karena sepengetahuku, raja itu sangat sakti, mandraguna. Dan bahkan bangsa jin juga takut dengan suatu raja itu. Bolehkah diriku berguru dan mengikuti kalian? kalau panjenengan ingin mengikuti kami dan juga ingin menuruti suatu ajaran kami, insya Allah kami akan membantu panjenengan dan juga akan memperbolehkan panjenengan ikut dengan kami. Memang ajaran apa yang Ajaran kalian anut? ajaran kemanusiaan, menolong sesama umat manusia dan juga mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam. Baiklah, apakah diriku diizinkan jikalau diriku ingin belajar dan diriku ingin mengikuti apa yang kalian ajarkan itu? Insya Allah, kalau dirimu ada keniatan, keyakinan untuk mengikuti ajaran kami, ajaran agama Islam, kami akan membantu panjenengan dan akan membimbing panjenengan. Terima kasih banyak Tuan sebelumnya. Baik, akan tetapi saya meminta ke kamu di sini untuk melakukan tobat ataupun membaca suatu syahadat. Apakah kau berkenan? Apa itu syahadat? Kami akan menuntunmu dan dirimu mengikuti kata-kata kami di sini. Apakah panjenengan siap? Baik, diriku akan mengikutimu. Ya sudah, ulurkan tangan kamu kepada kami. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah. Aminkan dua-duanya. Gimana? Allah Akbar. Mbak, Allah, Mbak, Allah. Nggak apa-apa, Mbak. Tadi siapa nih? Tadi sosok tadi, saya pun juga nggak tahu, dia malahan kaget dengan apa yang kita sudah leburkan suatu kerajaan di sini, Pak. Katanya raja yang paling terkuat dan tidak ada yang mengalahkannya, bangsa manusia ataupun bangsa jin. Maka dari itu Berarti tadi sosok yang baik tuh. baik, Alhamdulillah. dan maka dari itu sosok tadi itu meminta kita, wah, intinya untuk mengajarkan, wah, ikut ajaran kita gitu loh. Syukurlah kalau seperti itu. Dan juga tadi juga alhamdulillah sudah kami tuntun dengan surat bacaan syahadat, Pak. Iya.
Alhamdulillah kalau seperti itu, mudah-mudahan makin banyak yang bangsa Jin juga yang masuk ke agama Islam ya. Iya, alhamdulillah. Banyak yang Bertobat intinya. bertobat, Iya. banyak yang sudah mulai pada sadar. Iya, alhamdulillah. Ya sudah, ayo Dek, kita lanjut lagi. Ayo. Kita cari jalan untuk menuju di mana kita kembali lagi ke Ke terminal. tempat daripada bapaknya ya. Iya. Ayo, yuk, biar saya yang bawa. Ya, jadi seperti itu sedulur. Karena memang kami juga sempat bingung awalnya. Karena kami tiba-tiba dibawa ke arah sini. Gitu. Ada cahaya. Apakah itu, Huli? Apakah itu? Gerbang portalnya? Iya. Ya sudah, ayo. Ayo. Makin menyala, Dek. Menyala. Nampak jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang di. Iya. Dan Farhan, aku Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari sangat kagum denganmu. Engkau memiliki nasab Nabi, namun engkau memilih untuk tidak mengakuinya dan tidak memakai gelar di hadapan manusia. Maka itu adalah tanda kerendahan hati yang dijaga dalam hatimu. Ketahuilah, kemuliaan nasab bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dijaga dengan akhlak dan perbuatan yang baik. Sebab banyak orang bangga dengan gelarnya, tetapi sedikit yang mampu menjaga amanah dari keturunannya. Jika engkau berjalan di tengah manusia tanpa menyebut nasabmu, maka biarlah Tuhan yang mengetahui asal kemuliaan itu. Karena yang paling tinggi di sisi Tuhan bukanlah nama atau gelar, melainkan ketakwaan dan amal yang tulus. Janganlah engkau merasa rendah karena tidak menampakkan nasabmu, sebab orang yang menyembunyikan kemuliaannya demi menjaga hati dari kesombongan adalah orang yang hatinya dijaga. Ingatlah wahai Dan Farhan, nasab para nabi adalah amanah besar. Jagalah ia dengan kejujuran, kesabaran, dan kasih kepada sesama manusia. Biarlah manusia mengenalmu dari kebaikanmu, bukan dari gelar yang engkau sebutkan. Karena kemuliaan sejati akan terlihat dari cahaya akhlak yang terpancar dari dirimu. Ingat pesanku, ilmu tanpa iman adalah kesesatan, kekuatan tanpa akhlak adalah kehancuran, dan hidup tanpa tujuan akan membawa manusia pada penyesalan.
Tetaplah rendah hati, lanjutkan perjuanganmu, dan aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita didatangi oleh Datuk Pelampaian. Dan juga alhamdulillah juga beliau juga menunjukkan untuk kita dapat bisa keluar dari tempat ini, dan apa yang tadi kita lihat itu benar adanya. Ternyata itu adalah salah satu cahaya yang menuju kembali ke tempat suatu dimensi di mana tempat daripada Bapak itu. Ya betul. Ya sudah, ayo kita langsung bergegas saja sambil menjelaskan kepada bapaknya, agar bapaknya juga dapat mengerti sebenarnya ada apa, dan juga kenapa bisa selalu anaknya itu ditakut-takuti, bahkan juga sampai nangis terus, dan juga usahanya sampai hancur seperti itu. Ya sudah. Astagfirullahaladzim. Dik, kamu nggak apa-apa, Dik? Gak apa-apa, alhamdulillah ya Pak. Akhirnya kita bisa keluar dari sini, Dik. Udah, kita juga udah menyelesaikan semua ini Pak. Iya, kita cari ibunya dan bapaknya juga. Pak, Bu, Pak. Alhamdulillah ya Pak. Apa di sini? Sini Pak, sini. Sini, biar kita jelasin, Pak. Biar kita jelasin sini dulu. Sama. Jadi seperti ini, Pak. Setelah kita dalamin dan kita selusurin, dan ternyata, Pak, di bangunan ini ataupun sebelum dibangunnya suatu bangunan ini, Pak, itu dulunya ini adalah sebuah rawa-rawa ya, Pak ya. Dan disinilah tempat adanya suatu kerajaan goib, Pak. Itu. Di ruko ini. Dan mereka pun awal mulanya itu tidak senang dengan suatu adanya kenapa bangunan ini dibangun, Pak. Dan maka dari itu alhamdulillah tadi kita sempat bernegosiasi dan kita meminta kepada mereka bahwasannya untuk jangan mengganggu suatu aktivitas daripada kita ataupun sebagai bangsa manusia, dan alhamdulillah dia memberikan izin untuk Bapak itu menggunakan suatu bangunan ini, Pak. Gitu. Bapak sempat bingung ya, kami nggak ada di sini ya. Mencarinya ya. Ya karena Jualan itu bukannya untung malah rugi terus. seperti itu. Ya, Nggak ada hasil ini. udah. Iya, tapi Tiap hari kok untungnya nggak ada terus. Malahan sudah. Ya malah rugi. Akhirnya sampai sekarang ya nggak dilanjut. Ya mungkin beliau aparannya menjelaskan. ya memang seperti itu, Pak. Karena bukan dari apa, tapi memang karena banyaknya suatu gangguan, dan bahkan mereka juga mereka tuh tidak menginginkan adanya suatu tempat ini ataupun ruko ini dipakai untuk adanya suatu aktivitas daripada manusia, sehingga ada pun suatu gangguan mengapa warung itu sepi. Jadi mereka tuh sengaja seperti kayak mereka tuh menutupi daripada warung bapaknya atau si ibunya gitu, Bu. Seperti kosong lah intinya. Iya, jadi kelihatannya itu tidak ada seperti kayak bangunan gitu. Tapi ya sudahlah, tapi mudah-mudahan kedepannya setelah kita menguak sebuah misteri ini, dan juga kita alhamdulillah kita sudah menyelesaikan suatu permasalahan ini, mudah-mudahan Bapak, jikalau Bapak menginginkan suatu berjualan lagi, insya Allah, Pak, insya Allah mudah-mudahan ya suatu gangguan-gangguan apapun dan juga suatu teror-teroran apapun segera dapat terselesaikan, dan juga mudah-mudahan bisa berjalan kembali. Dan juga pesan saya Pak ya, yang terpenting untuk Bapaknya juga jangan lupa melakukan suatu ibadah, Pak. Jalankan sholat Pak. Ini yang terpenting lah ini.
Ya Bapak mau berusaha lagi dikit-dikit, insya Allah sudah nggak ada suatu gangguan lagi. Mudah-mudahan Bapak menjalani apa yang seperti dulunya, insya Allah akan berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun, insya Allah. Kalau Bapak ingin jiwanya berjualan lagi ataupun berdagang, insya Allah sudah tidak ada yang mengganggu ya Pak. Iya, Berarti ini udah nggak ada apa-apa ini. insya Allah Pak. Udah nggak ada hal-hal seperti yang sudah kejadian. Iya, yang pertama. insya Allah Pak, insya Allah kita sudah menyelesaikan semuanya. Akan tetapi Bapak juga harus ketahui juga yang namanya bangsa jin, makhluk Allah, sama-sama ciptaan seperti kita Pak. Mereka tidak lebih kuat daripada kuasa Allah Pak. Janganlah engkau takut yang berlebihan kepada mereka Pak, karena ketakutanmu justru menjadi suatu pintu masuk kelemahanmu Pak. Perkuatkanlah hatimu dengan suatu zikir dan perbanyaklah membaca suatu Al-Quran Pak, terutama ayat kursi, Al-Ikhlas dan Al-Falaq, dan juga Al-Anas Pak. Jangan lupa menjaga wudhu, karena wudhu adalah perisai dari suatu godaan setan Pak. Hindarilah tempat-tempat maksiat, perbanyaklah suatu sholat malam Pak, dan mohonlah suatu perlindungan kepada Allah dengan doa yang tulus Pak. Ingat, jin hanya bisa mengganggu mereka yang lalai Pak, namun tidak akan mampu menundukkan orang yang dekat dengan Tuhannya Pak. Maka dekatlah hatimu kepada Allah Pak, dan niscaya segala gangguan akan lenyap Pak. Dan juga mudah-mudahan ya Pak ya, saya minta kepada Bapak untuk kedepannya, untuk jangan pernah meninggalkan suatu sholat dan juga meninggalkan suatu apa yang tadi saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan dengan Bapak melakukan hal apa yang saya sudah katakan, mudah-mudahan kehidupan Bapak untuk kedepannya lebih baik lagi, dan mudah-mudahan juga apa yang Bapak inginkan untuk membuka suatu usaha lagi, mudah-mudahan kedepannya bisa kembali lancar ya Pak ya. Ya sudah Landi ya. Setelah panjang lebar kita berbicara, mungkin karena waktunya juga sudah malam juga, dan terima kasih banyak ini Pak, kita sudah diberikan suatu kesempatan untuk mampir, dan juga terima kasih banyak juga atas suatu jamuan apa yang Bapak sudah sediakan kepada kami. Dan mudah-mudahan dengan suatu kedatangan kami ini suatu silaturahmi kita yang dari awalnya hanya melihat lewat YouTube ataupun lewat sosial media, alhamdulillah sekarang kita bisa dapat ketemu secara langsung ya Pak ya. Ya sudah kita karena masih ada suatu undangan juga ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan suatu gangguan apa yang ada di sini, insya Allah semuanya sudah selesai Pak. Iya. Ya sudah, kita pamit dulu ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak. Pak Yusuf pamit dulu. Tadi siapa Pak Yusuf ya? Makasih banyak Pak Yusuf. Mbak Dedenya makasih ya Dek. Ayo. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang dia setelah kita menggali suatu informasi, dan juga alhamdulillah juga ya kita ternyata sudah dapat bisa mengetahui ternyata di tempat ini terdapat sebuah kerajaan goib. Saya energinya sampai kekuras banget. Betul. Ya, mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran kita juga ya dia, agar kita juga dalam setiap membangun apapun itu kita harus hendaklah menghargai yang namanya makhluk gaib juga, karena walaupun kita tidak mengetahui ataupun kita tidak bisa dapat melihat, paling tidak ya kita menghargai, meminta izin, dan juga jangan lupa juga setiap kita membangun suatu bangunan hendaklah kita melakukan suatu syukuran terlebih dahulu ya. Dan mungkin untuk malam ini segini dulu.
Jikalau teman-teman suka dengan suatu video ini, jangan lupa tinggalkan like dan bantu subscribe-nya agar kami dapat bisa memberikan suatu video-video terbaru. Dan mungkin untuk malam ini segini dulu. Saya Kang Farhan dan juga Ki Andi pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.